Ya, selamat pagi kita semua. Pagi. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Oke. Luruskan dulu kursi sama waktunya. Luruskan dulu meja sama kursinya ya. Rapikan dulu. Ya, Putri. Plastiknya dia. Oke. Ada nafas tadi? Lebih banyak nggak bawa ya, dengan yang bawa ya? Iya. Apakah kita akan dihukum? Resiko aja ngomong. Alex di kertas. Baik, masih ada yang lihat materi minggu lalu? Tidak. Apa lampu itu? Kami itu materi 2 minggu ya? Lalu. Terus minggu lalu kita masuk belajar tentang apa? Dibuka dulu buku catatannya. Iya, keluarga Kristen bagaimana bagi lingkungan. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada baiknya kita ibadah singkat dulu. Miss minta buat Alex pimpin kita dalam doa. Terus kemudian Putri pimpin kita dalam ujian. Iya, silakan maju deh. Putri dan Alex. Oke? Alex berdoa dan Putri pimpin kita dalam ujian. Oke, pasti kita nanti kata Putri kita semuanya bernyanyi ya. Jangan ada yang diam di. Iya, Miss. Lihat di slide ya. Semua tahu? Tahu, Miss. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3, lihat. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Halo Bapa yang berada di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan ke dalam diri Bapa, setelah kita memulai kerjaan kami Bapa. Berikanlah kami pintar ya Bapa, agar kami bisa menjawab pertanyaan yang didulukan ya Bapa. Hanya di doa anak-Mu, amin. Yang selanjutnya, terima kasih Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita, Miss mau tanya. Kami ikut berapa saat? Setelah kalian lulus dari SMA, apa yang kalian lakukan dari tadi? Iya, dari kuliah. Kerja. Ada yang mau menikah di sini? Siapa yang mau menikah? Angkat tangannya. Siapa? Siapa yang mau menikah di sini? Angel mau kerja di katanya Alex. Oke? Atau Alex mau menikah setelah lulus SMA? Iya. Jadi bisa harap di sini semuanya setelah lulus SMA ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, dan ada yang buka usaha. Jangan menjadi beban orang tua. Kenapa jangan jadi beban orang tua, adik-adik? Menyusahkan, Miss. Iya, karena menyusahkan. Karena dari kita SD sampai kita SMA itu sudah menjadi beban orang tua. Iya. Materi kita hari ini adalah
Bos tambang. Tahu udah tambang deh jadi bosnya. Sebab dia kan, kamu tadi kerja di tambangan kan? Dia jadi bosnya, bos tambang. Ya. Jadi nanti kamu kasih lagi pekerjaan yang bagus ya Jackson. Iya, kalau Rawalpen, jadi apa Pak Dek? Gak tahu, tadi ditanya ada yang memiliki cita-cita, tidak ada yang ketahui. Iya, jadi apa? Rawalpen apa? Iya, jadi apa? Jadi suami yang jadi ayah yang baik atau jadi apa? Jadi orang kaya. Jadi orang kaya katanya. Iya, kalau kamu Dek, jadi apa? Iya. Jadi apa lah kamu nanti setelah lulus SMA? Banyak Miss. Iya, banyak itu. Coba sebutkan contoh kecilnya saja. Mama Jangan ditertawakan ya adik-adik, jangan ditertawakan cita-cita teman-temannya. Karena kalau dia memiliki cita-cita, berarti dia ada usaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya, jadi apa Dek? Jadi orang sukses. Kalau di sampingnya Alex, mau jadi apa Dek? Pengusaha. Yang lain? Oh, Lambroido. Mau jadi apa Lambroido? Pengusaha. Berarti dari kelas ini banyak yang mau jadi pengusaha. Ketika kamu jadi pengusaha, apa yang harus kalian lakukan mulai dari saat ini? Iya, harus kalian juga tahu bagaimana cara berusaha yang baik. Jangan nanti kalian buka usaha sebulan lancar, setelah itu bangkrut. Karena apa? Iya, ketimpa modalnya dibikin untuk pengeluaran yang lain, bukan dari modal itu keuntungan untuk menutupi modal lagi. Tetapi banyak sekarang pengusaha yang gulung tikar seperti itu. Iya atau tidak? Iya. Oke. Dibuka bukunya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Ada yang masih ingat bagaimana peran anak di dalam keluarga Kristen sehingga kita bisa dibilang menjadi berkat bagi lingkungan kita? Membantu orang tua. Alex, jadi apa peran sebagai anak untuk menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat? Membantu orang tua. Masih jawabannya yang sama. Putri, dijawab deh. Apa peran kamu sebagai anak sehingga mencapai keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan? Contoh kecilnya, misalnya Miss, ketika ada gotong royong di lingkungan kami ikut berpartisipasi. Atau ketika kami di gereja ada kumpulan remaja dan pemuda, kami ikut di dalamnya. Atau yang Katolik dinamakan dengan OMK, orang muda Katolik, harus ikut di dalamnya, ambil bagian, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi harus apa Dek? Iya, berpartisipasi, menjadi pelaku firman Tuhan. Ada tadi pagi yang saat teduh dulu, sebelum si bangun tidur ini saat teduh dulu, berdoa dulu. Ada iya. Miss harap kalau misalnya minggu depan semuanya angkat tangan ya. Sampai tadi saat teduh semuanya angkat tangan. Jangan ada yang masih lupa Miss. Bangun tidur udah siang Miss, seperti itu ya. Oke. Kenapa kita sebagai remaja Kristen harus memiliki cita-cita dalam hidup? Kenapa nih? Kenapa kamu sebagai remaja Kristen memiliki cita-cita? Iya, karena hidup harus ada tujuan. Yang lain, kamu Aprianus. Kenapa sebagai remaja Kristen kamu harus memiliki cita-cita? Kenapa? Angel, kenapa kamu sebagai remaja Kristen harus memiliki cita-cita?
cita-cita ingin jadi dokter. Tapi ketika di SMP ingin jadi guru. Benar? Ada kan? Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita terpakai pendirian kita. Iya, karena kita belum menetapkan pendirian kita. Kalau kadang-kadang bilang jadi apa? Kalau laki-laki ini kan waktu TK, waktu wisuda ada waktu TK kan? Jadi apa? Tentara. Udah hebat kan dia pakai baju tentara itu tadi kan? Waktu SD ditanya jadi polisi. Waktu SMP jadi pengusaha. Waktu SMA kerja tambang. Waktu kuliah jadi bos tambang katanya Jackson. Ya kan Jackson? Iya. Jadi semua pun apa cita-cita yang kita harapkan harus ada usaha. Dan terutama apa yang harus kita pegang ketika mau mencapai cita-cita? Uang bu. Mengandalkan Tuhan. Kenapa harus mengandalkan Tuhan? Supaya kita bisa tidak Karena Tuhan harus diizinkan oleh Tuhan. karena semua yang kita harapkan dan cita-cita kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak sekali kehendak kita, banyak sekali rancangan kita, rencana kita, tetapi kehendak Tuhan lah yang nyata, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, dibuka. Di sini ada dikatakan, jadi ada slide yang di depan, arti sebuah cita-cita. Bisa terbaca? Bisa. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu adalah mimpi belaka. Bagi orang yang menganggapnya sebuah tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membawa semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Bagi yang benar menghidupi di mana saja angkusan membawanya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas sehingga ia bahkan dapat menyesal tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancangan kehidupan seseorang. Iya. Itulah arti sebuah cita-cita. Menjadi itu dari jelas ini, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Makanya dikatakan remaja Kristen harus memiliki cita-cita. Karena kalau seorang remaja Kristen tidak memiliki cita-cita, berarti dia tidak memiliki tujuan hidup. Makan-makanlah Miss, belajar, waktunya sekolah, waktunya bermain. Iya. Kalau kalian yang laki-laki pulang sekolah, apakah kalian pernah membuka buku di rumah? pernah Miss. Apakah ketika guru memberikan tugas kalian kerjakan malam-malam? Jangan, Miss. Jarang kan? Pasti mengerjakan di sekolah, dilihat dengan perempuan. Coba lihat dulu tugasmu. Iya atau tidak? Iya, Iya Miss. kan? Terus ketika malam hari, apa yang dilakukan? Yang laki-laki itu pertama, main game atau baca kitab? Iya. Seharusnya kita lakukan sebagai remaja Kristen apa nih tadi? Baca Membaca kitab bukan sekedar membaca saja, tetapi harus menjadi Memahami dan melakukan firman yang telah kita baca tadi. Jadi di sini Miss harap, apalagi kalian sebagai pemuda Kristen, remaja Kristen harus bisa menjadi penerus bangsa, penerus gereja. Bagaimana bisa menjadi penerus gereja kalau kita jarang, ya kan? Ketika malam minggu, oke? Malam minggu nih. Ketika kalian mencapai cita-cita kalian nongkrong dulu atau ibadah dulu? Apa Alex? Kalau dalam hidup nongkrong enggak, ibadah enggak Miss. Yang lain? Apa deh? Atonggoan. Yang lain? Nongkrong dulu. Iya. Ketika kalau sudah nongkrong dulu, apakah setelah nongkrong kita bukan bisa ibadah lagi? Iya. Tetapi ketika kita selesai ibadah, apa masih bisa nongkrong? Bisa. Jadi sebagai remaja dan pemuda Kristen kita harus bisa apa nih? Harus bisa apa deh? Mengatur waktu. Apa yang menjadi keinginan dan apa menjadi kebutuhan. Jangan
sebagai faktor menuju masa depan. Agar kita lebih semangat sepertinya kita termotivasi untuk membanggakan kedua orang tua, pasti kita harus semangat. Iya, harus memiliki semangat. Itu intinya. Kalau kamu deh, kenapa motivasi penting buat masa depan? Kenapa? Karena kalau memiliki motivasi, kita harus pasti adanya usaha kan? Iya atau tidak? Iya. Kamu seperti Alex. Kenapa motivasi sangat penting buat masa depan? Kita bakal jadi malas meraih. Kalian dengar Jackson apa yang dibilang temanmu? Iya, coba keras lagi kan? Dengar teman-teman. Karena motivasi, jangan tertawa. Kenapa? Karena motivasi apa dek? Iya, karena motivasi penyemangat hidup. Kalau kamu pianis, sama. Iya, samanya apa? Penyemangat hidup. Kamu dek, kenapa? Ini HP-nya Joshua lah. Enggak, ini belum pusing.